Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawm azimun mubarakun lana wa li jami'il muslimin fi anha'il bilad. Walhamdulillahilladzi ja'ala hadzal din ribatan matinan qawiyan baina qulubil muslimin. Walhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Walhamdulillahilladzi ja'ala an-nahara ma'ashan lil bashar wa ja'ala al-lailata rahatan lil anam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa ihtamma bi sunnati wa bidayati ajmain. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi al-khadi'a bi taqwallah, usikum wa nafsi al-mudhniba bi taqwallah, wa usikum wa nafsi al-khati'a bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladzina min qablihim fala ya'lamanna Allah alladzina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Al-Ankabut al-ayat as-sani. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita semua. Hingga pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita duduk bersimpu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, meski dengan suasana yang sedikit berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Meski dengan suasana kita mesti harus berjarak, karena kita yakin saat ini kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang dahsyat. Kita memahami dalil bahwa di antara saf-saf yang tidak rapat ada syaitan di antaranya. Tetapi kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian ini semata untuk menguatkan iman kita, menguji keimanan kita, apakah betul-betul tulus atau keimanan kita modus. Wa na'udzubillah min dzalik. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya wa imamur rusul, yang dalam setiap sikap, langkah, ucapan, tingkah laku menjadi uswatun hasanah, menjadi contoh mulia dan paripurna. Dan cukuplah apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi pegangan dan menjadi alasan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sidang jemaah Idul Adha yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini sebagian saudara kita yang menurut informasi cuma kurang lebih 1.000 orang, beda dengan yang lainnya. Padang Arafah yang biasa diisi 3 sampai 4 juta orang, hari ini wukuf cuma kurang lebih 1.000 orang. Di tempat di mana doa-doa diijabah, di tempat di mana Allah Subhanahu wa taala memperkenankan segalanya. Tapi tahun ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan mewakili seluruh kaum muslimin di seluruh dunia cuma kurang lebih 1.000 orang yang tawaf, yang sa'i, yang wukuf. Bukan berarti bahwa Allah Subhanahu wa taala cuma memberikan kesempatan kepada mereka untuk bermunajat dan dekat kepada Allah, tapi Allah Subhanahu wa taala menguji kita. Tidak menutup kemungkinan doa yang lirih, doa yang santun dari Islamic Center ini menjadi penyebab Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat wabah yang sekian lama mencekam ini, yang selama ini mengoyak rasa persaudaraan kita. Tidak sedikit di antara kita timbul syakwa sangka akibat pandemi ini. Tapi yakinlah, kaum muslimin yang berhati tegar,
Kaum muslimin yang sadar bahwa ini adalah ujian akan keluar dari musibah ini dengan sempurna dan paripurna. Amin ya rabbal alamin. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ayyutraku wa yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan sampai kita semua merasa aman-aman saja, merasa baik-baik saja karena telah melaksanakan salat 5 waktu, karena telah mengeluarkan zakat, karena telah berhaji, berumrah puluhan kali, mengeluarkan harta, mengeluarkan wakaf dan sebagainya. Wa hum la yuftanun, sementara kita belum diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Allah merunutkan dalam sejarah semua orang-orang sebelum kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, siapapun dia. Nabiullah Adam alaihissalam menempati surga yang kita semua idam-idamkan. Fa'azallahumus syaitan fa akhrajahuma. Diuji dengan buah khuldi, digelincirkan oleh setan, diusir dari surga, tempat yang diidam-idamkan semua orang, bahkan selain kaum muslimin pun pasti akan menyatakan saya akan masuk surga sebagaimana kita berkeyakinan. Seorang nabi, makhluk pertama mulia, kakek dan nenek kita yang pertama diciptakan Allah Subhanahu wa taala, tinggal di surga, di tempat yang insya Allah akan kita tuju, keluar dari surga karena sebuah pelanggaran, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa hikmahnya jika sampai detik ini Nabiullah Adam alaihissalam masih di surga, maka saya dan kita semua, termasuk semua manusia setelah Nabiullah Adam, tidak akan pernah ada. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji nabi yang lain? Nabiullah Nuh alaihissalam di usia 50 tahun diangkat menjadi seorang nabi, berdakwah 900 tahun, mengajak kepada kebenaran, mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada ketauhidan tanpa mundur sedikit pun. Sementara di antara kita baru sekali mengajak kepada kebaikan, baru setahun mengajak kepada kebaikan, baru 2 tahun mengajak kepada ketauhidan. Misalnya ini kodit yang kalimat Nabiullah Nuh alaihissalam 900 tahun. Bahkan yang paling perih, anak dan istrinya yang setiap malam dia duduk, tidur dan makan bersama pun tidak mampu diselamatkan. Yang lebih parah lagi, seorang nabi yang mengajak kepada ketauhidan harus menerima kenyataan pahit, dianggap sebagai orang yang tidak waras karena menjalankan perintah Allah. Nuh buat perahu di atas gunung, semua yang lewat mencibir. Tidak mungkin seorang nabi berpikiran tidak waras. Di Sinjai sekalipun orang buat perahu mesti di pinggir sungai. Nabi Nuh menjalankan perintah Allah, buat perahu di atas gunung, tidak komentar sedikit. Yang dia tahu, saya jalankan perintah Allah, tidak tahu apa maksud dari Allah Subhanahu wa taala dari perintah itu. Ternyata Allah Subhanahu wa taala ingin mendatangkan banjir, menenggelamkan orang-orang yang tidak percaya kepada kebenaran, menenggelamkan orang-orang yang tidak percaya kepada ketauhidan, dan menenggelamkan orang-orang yang menistakan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar walillahil hamd. Belum cukup sampai di situ. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang menjadi tonggak kita pada hari ini. Pagi, siang, sore, malam Ibrahim meminta, ya Allah karuniakan kepadaku anak, karuniakan kepadaku keturunan, agar ada yang bisa saya teruskan ilmu yang kau wariskan kepadaku, agar ada orang yang bisa saya timang-timang, agar ada yang bisa saya ajarkan segalanya dari ilmu yang kau telah ajarkan kepadaku. Pagi, siang, sore, malam Nabiullah Ibrahim bersama Siti Hajar meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bertahun-tahun, bahkan dalam riwayat di usia senja baru Allah Subhanahu wa taala menghadiahkan seorang Ismail alaihissalam kepada Ibrahim. Tumbuh gagah, sehat, kuat, tampan, cerdas,
tiba-tiba musibah itu datang, ujian itu datang. Allah memerintahkan kepada Ibrahim, gere anakmu, sembelih anak. Maka Ibrahim memanggil anak, panggilan sayang, ya bunayya idhi ara fil manami anni azbahu fanzur madza tara. Wahai anakku, saya mendapatkan perintah untuk menyembelihmu. Mari maksudnya keluar kata-kata yang tidak pernah dibayangkan dan insya Allah tidak pernah ada sampai hari ini. Kata yang mulia keluar dari lisan Ismail alaihissalam, ya abati, wahai bapakku. Kalau itu adalah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala, if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Agak pita tajam, kerjakan yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Jangan tunggu-tunggu, karena setan lagi menghadang kita, karena setan akan menggelincirkan kita. 1/10 detik sebelum pisau sampai di leher Ibrahim Ismail alaihissalam, Allah ganti Ismail dengan seekor binatang. Allah telah melihat dan telah meloloskan Ibrahim dalam ujian yang maha dahsyat. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam asyidda'u 'alal kufar rahama'u bainahum, adalah orang yang tidak pernah mundur sedikit pun. Tiba-tiba mendapatkan perintah Allah, Muhammad hijrah ke Madinah. Di kegelapan malam mengendap-endap, orang yang paling disegani, yang paling ditakuti oleh kaum musyrikin, tiba-tiba diperintahkan Allah untuk datang berangkat sembunyi-sembunyi. Maka semua Mekah mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya orang hebat, katanya orang tegas, katanya pemberani. Cilik berangkat sembunyi-sembunyi. Rasul merasakan intervensi itu. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan keberangkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Madinah, membuat Islam besar, membuat Islam tangguh, membuat Islam berkuasa dan menaklukkan kota Mekah dalam peristiwa Fathu Makkah. Semuanya diuji. Hari ini kita diuji dengan pandemi luar biasa ini. Maka akan kelihatan mereka-mereka yang sabar, mereka-mereka yang tulus. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Tidak ada yang lain. Mohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sabar. Siapa yang akan kita salahkan? Dan ini tidak berlaku cuma di Sijai. Akankah kita menyalahkan ulama-ulama di Mekah yang biasanya 3 juta orang, termasuk kita yang mestinya hari ini, tahun ini berangkat ke Mekah? Tetapi karena sabar kita terganggu, yang berarti sabar itu tidak memiliki makna jika terganggu, disitulah setan memanfaatkan segalanya. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Pertolongan itu menurut Allah dengan jalan sabar dan salat. Kondisi seperti ini insya Allah. Tetapi ketika kita yakin dari ayat yang kami bacakan, walaqad fatanna alladziina min qabl fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanal kadhib, supaya Allah tahu siapa di antara kita yang imannya betul-betul dan siapa yang imannya terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita diuji, Masamba diuji, Wajo diuji, seluruh dunia diuji. Tapi sebagai orang yang beriman, kita butuh ujian itu. Tapi sebagai orang beriman, kita butuh tantangan itu, kita butuh rintangan itu. Kalau perlu minta kepada Allah, ya Allah uji hamba-Mu ini, karena coba dengan ujian itu nak pemanang pada maring gerang bahwa memang betul kita butuh ujian itu. Jangan sampai kebesaran kita tidak memiliki makna, tetapi Islam ini tumbuh, Islam ini berkembang dari hasil perjuangan tetesan darah kaum muslimin, perjuangan para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala yang kita tinggal menikmatinya hari ini. Allahu akbar walillahil hamd. Di akhir khutbah ini yang kita upayakan kita persingkat pada masa seperti ini, mari kita bermuhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menutup kemungkinan muhasabah dan doa-doa lirik kita yang kecil berbisik di sini akan menggelegar di langit Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu menjadi orang hebat,
Di dalam riwayat pernah Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, siapa yang meninggal itu?" Kata Jibril, "Saya juga tidak tahu. Karena biasa-biasa saja. Yang saya tahu," kata Jibril, "orang ini hebat, terpandang, kaya, terhormat di dunia. Tapi langit diam-diam saja." Sementara di tempat lain ada yang meninggal. Allah bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, siapa orang ini?" Kata Jibril, "Orang ini tidak satupun di dunia yang mengetahui. Dia orang biasa, bukan orang hebat, tidak terpandang, tidak terhormat. Lalu kenapa langit ini menggelegar ketika dia meninggal? Lalu kenapa semua malaikat bertasbih ketika dia meninggal?" Maka Jibril berkata, "Ini orang tidak satupun yang mengenalnya, tidak satupun yang mengetahuinya, tidak punya pangkat dan jabatan, tapi di setiap malamnya, di setiap sujudnya menyebut namamu ya Allah, maka langit menggelegar." Berbanggalah, kita tidak perlu terpandang untuk mendapatkan rahmat Allah, tetapi lebih luar biasa ketika kita mendapatkan pangkat dan jabatan lalu juga terpandang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa dan bermuhasabah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika belum mampu untuk menyembelih kurban, maka sembelihlah sifat hewan dalam diri kita. Jika belum mampu untuk melempar jumrah di Mekah pada saat ini, maka lemparlah sifat-sifat kebencian dan egoisme dalam hati kita. Jika belum mampu mengelilingi Ka'bah dan untuk tawaf pada tahun ini, maka keliling ke tempat sanak famili, sapalah walaupun dalam bentuk telepon dan sebagainya untuk menjalin ukhuwah kita. Setiap kita yang hadir ini adalah Ibrahim, dan setiap Ibrahim itu punya Ismail. Ismail mungkin hartamu, Ismail mungkin jabatan, Ismail mungkin gelar, Ismail mungkin ego. Ismail adalah sesuatu yang engkau sayangi dan kau pertahankan di dunia ini. Ibrahim tidak diperintah Allah Subhanahu wa taala untuk membunuh Ismail. Ibrahim diperintah Allah Subhanahu wa taala untuk membunuh rasa kepemilikan terhadap Ismail, karena hakikatnya semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim dan keikhlasan Nabi Ismail dan Siti Hajar, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua kesalehan Nabi Ibrahim dan keikhlasan Nabi Ismail dan Siti Hajar kepada kita semua, agar kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan dunia kita. Jangan rendahkan dan hinakan orang lain dengan harta, jabatan dan gelarmu, karena di hadapan Allah Subhanahu wa taala hanya ketakwaan yang diterima olehnya. Cintai apa yang kamu miliki, tapi jangan pernah miliki apa yang kamu cintai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afati wa taqdi lana biha min jami'il hajati wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiati wa tarfa'una biha indaka 'ala darajati wa tuballighuna biha aqdal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardh wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Allahumma inna nas'aluka, Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma arhamna bitarkil ma'asi abadan abada ma abqaitani warhamna an tukallifa ma la yudina warfa'na husnan nazar fima yardika anna. Allahumma badi'us samawati wal ard dzul jalali wal ikram wal izzati la turab. As'aluka ya Allah ya Rahman bijalalika wa nuri wajhika an tunawwir bi kitabika basarana wa an tutalliq bihi lisanuna wa an tufarrid bihi an qulubuna wa an tarshrah bihi sudurana wa an taksil bihi jismuna fa innahu la yu'inuna al-haqqi ghairuka wa la yu'tihi illa anta wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa
Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat, wa min qalbin la yakhsha, dan hati-hati yang tidak mampu khusyuk, wa min du'ain la yasma, dan dari doa-doa yang tidak engkau perkenankan, wa min nafsin la tasba, dan dari hati-hati yang tidak pernah puas. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma iftah lana abwabal khair. Ya Allah, bukakan kepada kami pintu-pintu kebaikan, wa abwabas salama, pintu-pintu keselamatan, wa abwabas sihah, pintu-pintu kesehatan, wa abwabal nikmat, dan pintu-pintu nikmat, wa abwabal barakah. Ya Allah, bukakan kepada kami pintu-pintu keberkahan, wa abwabal quwwah, dan bukakan kepada kami pintu-pintu kekuatan, wa abwabal mawaddah, bukakan kepada kami pintu-pintu kecintaan, wa abwabal rahmah, bukakan kepada kami pintu-pintu kasih sayang, wa abwabal rizki. Ya Allah, bukakan kepada kami pintu-pintu rizki, wa abwabul ilmu, dan bukakan kepada kami pintu-pintu ilmu, wa abwabul maghfirah, bukakan kepada kami pintu-pintu pengampunan, wa abwabul jannah. Ya Allah, bukakan kepada kami pintu-pintu surgamu ya arhamar rahimin. Allahumma adfa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal munkar was sayfun al mukhtalifa was syada'idu wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Sinjai al khassa wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma bi haqqil Fatiha wa bi sirril Fatiha ya farijal hammi wa ya kashifal ghammi ya man li ibadihi naghfir wa yarham wa ya dafi'ul bala wa ya dafi'ul bala ya rahman wa ya dafi'ul bala ya rahim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahina rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata daras salam. Rabbana ighfir lana dhunubana Rabbana ighfir lana dhunubana Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rasulika wa la tuhsina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana Rabbana ighfir 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Allahumma anzilna munzalan mubarakan fa anta khairul munzilin. Allahumma anzilna munzalan mubarakan fa anta khairul munzilin. Allahumma anzilna munzalan mubarakan fa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.